Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Mbak, saya Sadia. Saya dirawat di rumah sakit ini. Terus dokter nganjurin saya untuk ke instalasi gizi untuk melakukan konseling. Gitu rupanya. Sebelumnya kenalin, nama saya Gita Ayu. Saya ahli gizi yang akan memberikan konseling Ibu terkait penyakit yang Ibu derita. Kita konselingnya santai aja ya Ibu. Untuk waktu kurang lebih kita akan memakan waktu 30 menit. Kira-kira Ibu ada waktu sebanyak itu luang nggak? Ada, saya luang kok Mbak. Berarti terkait waktu nggak ada masalah ya? Nggak ada. Terus untuk selama konseling ini data yang bukan data sih, informasi yang akan Ibu berikan itu akan bersifat rahasia, jadi cukup kita berdua aja yang tahu. Jadi saya harap selama kita konseling Ibu leluasa memberikan informasi ke saya supaya konseling kita berjalan dengan lancar ke depannya. Saya mulai pertanyaannya ringan ya Ibu. Tanggal lahir Ibu kapan ya? Tanggal lahir saya 12 Juli 1959. Berarti udah 61 tahun ya Bu? Iya, kurang lebih segitu. Ibu kerja? Tidak, saya ibu rumah tangga. Ibu ada keluhan gitu nggak Bu sebelum masuk rumah sakit atau selama di rumah sakit ini gitu? Iya ada Mbak, saya sedikit mual terus sama sesak, terus kaki saya juga agak bengkak sama akites itu Mbak. Jadi gitu. Ini Bu, dari data yang saya dapat, Ibu didiagnosis medis gagal jantung kongestif, jantung koroner, gagal ginjal stadium 5, dan hiperkalemia atau jumlah kalium dalam darah lebih tinggi dari normal. Iya sih Mbak, saya cukup sering dirawat di rumah sakit ini. Saya juga sering mendengar diagnosis itu Mbak. Tapi Ibu ada riwayat penyakit tertentu nggak, kayak misalnya diabetes melitus atau hipertensi gitu Ibu, atau keluarga Ibu Tidak ada Mbak. Nggak ada. Terus ini Mbak, Bu, dari data laboratorium kadar kreatinin, kalium, dan ureum tinggi, sedangkan kadar hemoglobin Ibu rendah. Tingginya kalium ini yang menyebabkan Ibu didiagnosis hiperkalemia. Terus Ibu juga mengalami anemia karena kadar hemoglobin Ibu rendah. Lalu dilihat dari kadar kreatinin dan ureum tinggi, dan ada anemia juga menandakan adanya kerusakan pada ginjal Ibu. Sedangkan dari data pengukuran berat badan dan tinggi badan, alhamdulillah status gizi Ibu normal. Namun pada pemeriksaan klinis, tensi Ibu 150/90 menandakan Ibu mengalami hipertensi tingkat 1. Ibu kalau makan biasanya bagaimana? Saya kalau makan disiapin sama suami saya Mbak. Biasanya makan ikan peda asin sama mie instan. Terus saya juga suka masak sayur sih, kayak sayur bening gitu, misalnya kayak bayam sama oyong gitu Mbak. Terus juga oh iya, ikan laut saya nggak suka makan ikan Mbak, soalnya amis kayak gitu. Makan ikan asin pedanya tiap hari ya Ibu? Iya Mbak. Berarti ikan asinnya ini harus mulai dikurangin Bu. Kalau perlu dihindari semua yang tinggi garam juga, yang asin-asin dan diawetnya itu juga dihindari. Kalau misalnya nggak bisa dihindari, dikurangin secara perlahan. Terus soalnya tuh di ikan asinnya itu dia natriumnya tinggi, dia bikin hipertensi Bu. Jadi kalau misalnya mau nurunin hipertensinya itu kurangin yang tinggi natriumnya. Nah jadi terus di hasil recall juga Ibu asupan lemaknya baik, tapi karbohidrat terus proteinnya Ibu itu kurang dari kebutuhan Ibu. Terus jadi dari analisis keseluruhan berdasarkan penyampaian Ibu sama informasi yang saya dapat, itu Ibu ada 3 diagnosis gizi, yaitu asupan oral tidak ada 2 karena kurangnya zat gizi dari yang dibutuhkan dan keluhan penyerta seperti mual. Terus ini juga ditandai
dengan presentasi asupan kebutuhan energi ibu yang kurang dari normal, yaitu 58,5%, terus proteinnya 66,8%, sama karbohidratnya itu 44,7% dari kebutuhan ibu. Terus ibu juga ada perubahan nilai laboratorium. Ini berkaitan dengan gizi dikarenakan penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan nilai laboratorium hemoglobinnya ibu rendah, terus ureumnya tinggi, kreatinnya tinggi, dan kaliumnya tinggi. Serta pemilihan makanan ibu yang salah dikarenakan kurangnya pengetahuan suami ibu terkait makanan yang ditandai dengan pemberian ikan asin sama mie tiap hari. Jadi ibu harus menjalani diet. Tujuannya itu biar memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan tanpa memberatkan kerja jantung ibu, sama tanpa mengurangi tanpa membebani fungsi ginjal. Terus pada ureum darah di ureum darahnya itu bisa untuk dikurangi. Terus sama menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk dietnya ibu akan diberikan diet rendah protein sebanyak 40 gram, diet rendah kalium, rendah garam, sama rendah lemak dalam bentuk makanan lunak. Itu untuk menyesuaikan daya kenyang ibu. Ini diberikan sebanyak 3 kali dalam 3 kali makanan utama sama 2 kali selingan. Sebelum saya memberitahu dietnya lebih lanjut, saya akan memberikan ibu sedikit pengetahuan terkait penyakit ibu. Jadi saya ada liquid. Saya menjelaskan tentang penyakit ginjal kronis dan penyakit jantung koroner ya, sesuai dengan diagnosisnya ibu. Jadi penyakit ginjal ini kelainan yang mengenai organ ginjal dan timbul akibat berbagai faktor. Biasanya timbul secara perlahan dan sifatnya menahun. Tanda dan gejala penyakitnya ini tekanan darahnya tinggi seperti yang ibu alami, terus perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari, terus adanya darah dalam urin, terus lemah serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal, sesak, mual dan muntah, serta bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki, serta pada kelopak mata waktu pagi hari seperti yang ibu alami. Terus penyakit jantung koroner ini penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner di jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Terus ini ada 3 jenis arteri. Yang pertama ini ada arteri normal di mana nggak ada tumpukan lemak di sini, jadi masih bersih. Terus penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, di sini udah mulai ada lemaknya. Terus di sini yang gambar ketiga, pembuluhan ini tersumbat oleh suatu bekuan darah. Jadi di sini semakin banyak lemaknya, jadi arterinya semakin ruang di dalam arteri itu semakin menyempit. Terus tanda dan gejalanya ini keluhannya rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemas, rasa mual, dan pusing. Nah, untuk masukin diet, ini untuk syarat dietnya ini batasi penggunaan garam bila ada tekanan darah tinggi. Jadi karena ibu ada tekanan darah tinggi, jadi ibu batasi penggunaan garamnya. Terus hindari sayuran yang mengandung gas. Terus makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Jadi hindari yang goreng-gorengan. Kalau bisa ya minimal ditumis atau direbus. Terus hindari bahan makanan yang tinggi kalium, biar bisa. Terus makanan yang sebaiknya dipilih adalah makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang, kayak yang pedas, terus yang asam gitu. Terus cairannya juga dibatasi, yaitu sebanyak jumlah urin sehari ditambah pengeluaran cairan melalui keringat sama pernapasan. Itu kurang lebihnya 500 ml. Untuk lebih tepatnya ibu ukur sendiri nanti ya. Terus dianjurkan untuk tidak minum teh sama kopi.
Dalam memasak juga sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang bersalahnya, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Terus usahakan mengurangi makanan gorengan dan yang dimasak dengan santan kental karena itu mengandung banyak lemak. Terus bagi yang terlalu, kalau ibu mungkin nanti ibu kurangi makanan pokoknya seperti roti, mie, kentang, gula, sama tepung-tepungan itu dikurangi. Cuman untuk karena ibunya normal, jadi masih tidak harus dihindari, masih bisa dibatasi dulu. Ini bahan makanan yang dianjurkan. Untuk sumber karbohidrat ini beras, roti, makaroni, sama bihun. Itu masih dibolehkan. Terus sumber proteinnya ini daging sapi, ayam tanpa kulit, sama telur, terutama putih telurnya. Terus sayurannya ini ketimun, oyong, labu siam, bayam merah, lobak, sama terong panjang. Itu yang warna ungu. Terus buah-buahannya itu melon, pepaya, jambu biji, mangga, jeruk manis, dan apel. Untuk mangga ini kalau bisa sih yang harum manis, yang biasa buat rujak gitu ya Bu. Ya itu terlalu asam Mbak ya. Iya benar. Terus bahan makanan yang dihindari itu kalau untuk yang sumber karbohidrat itu kentang, talas, ubi jalan manis, sama singkong. Jadi karena di ubi ini dia mengandung gas. Kalau untuk kentang ini dia tinggi kalium, jadi harus dihindari. Terus sumber protein ini sosis, hati, limpa, kepiting, udang, kerang-kerangan, tempe, dan tahu. Jadi untuk sosis ini dihindari karena dia tinggi natrium, terus tinggi lemak juga. Terus untuk sayuran ini yang dihindari itu tomat, bayam hijau, daun pepaya, kol, kembang kol, seledri, sawi, sama nangka muda. Untuk buah-buahan ini hindarinya durian, nangka matang, pisang, jambu air, kelapa muda, markisa, sama nanas. Untuk lemaknya ini minyak kelapa sama santan kental, soalnya dia tinggi lemak. Ini ada contoh menu sehari untuk ini yang saya rekomendasikan ke ibu, yang mungkin bisa ibu terapkan di rumah. Sini ada menu paginya itu roti panggang isi telur dadar. Terus ada buah potong ini berupa pepaya. Untuk siang ini bisa kue lapis. Untuk siangnya itu ada nasi tim, singgang ayam, sayur oyong, buah potong berupa melon. Terus untuk sorenya ini kue cantik manis. Untuk makan malam ini nasi tim, semur telur, tumisan, sama ada pepaya. Terus untuk semuanya udah. Jadi bagaimana Ibu sejauh ini, ada hal-hal yang sekiranya masih kurang dipahami? Mbak, ini santan cair, saya boleh memakan santan cair? Untuk santan cair masih diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan itu yang kental, soalnya dia lemaknya tinggi. Ada lagi Bu? Udah Mbak, sejauh ini cukup. Jadi dari yang sudah saya jelaskan, coba Ibu jelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan. Oh iya, jadi untuk rekomendasi makan saya ya untuk diubah gitu. Saya harus menghindari yang merangsang kayak terlalu pedas, terus terlalu asin sama terlalu asam. Terus juga saya nggak boleh menghindari teh sama kopi. Terus juga apa tadi ya Mbak ya? Oh iya, sama yang tinggi kalium ya nggak boleh ya, yang berlemak juga. Udah sih Mbak. Ini untuk bahan makanan yang dianjurkan sama bahan makanan yang dihindari saya belum terlalu hafal. Jadi ini berguna banget untuk saya. Boleh saya bawa pulang kan ya Mbak? Boleh banget Bu. Ya, untuk ininya nanti mau saya coba nih contoh menu sehatnya. Boleh banget. Oh ya, ini yang nasi tim boleh digantikan ya Bu? Boleh, ini soalnya saya beli nasi itu karena menyesuaikan daya punya ibu. Jadi bisa, kalau ibu sanggup nasi biasa nggak apa-apa, atau ibu pengen bubur nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Nah, jadi sama reviewnya bagus banget Ibu. Untuk dietnya sekiranya ada masalah nggak? Atau dari menu sehari yang saya rekomendasikan dapat diterima? Menu rekomendasi ibu sih, Mbak sih
ini banget ya, kayak bahan-bahannya mudah dicari, terus juga harganya nggak terlalu mahal. Jadi kayak bisa nih saya terapkan di rumah. Nah, syukurlah kalau begitu. Berarti konseling ini kita akhiri ya Ibu. Semoga Ibu ada perubahan yang positif ya ke depannya. Ya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Mari.